Shalom semuanya. Ya, saya berharap semua kita dalam keadaan aman-aman, sehat, dan penuh sukacita. Senantiasa di dalam kasih kemurahan Kristus. Saudara, hari ini di awal tahun begini, saya pun ingin diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, saya bacakan di dalam Matius 16 ayat 3. Pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, saudara, perhatikan kata tanda-tanda zaman. Ya, kita ini berada di periode mana hidup ini? Ya, lagi di posisi apa? Nah, kalau kita memang tidak sadar sesuatu yang menyedihkan buat setiap orang-orang percaya ini. Nah, saudaraku, mari kita akan masuk di dalam renungan awal tahun ini. Saya mengajak setiap kita masuk di dalam kita orang percaya lagi menghadapi tantangan masa depan. Ya, tantangan masa depan. Saya persilakan minta tolong slide saya ditampilkan yang pertama ya. Kita ini menghadapi tantangan ya. Masa depan ini ada tantangan buat orang-orang gereja termasuk buat organisasi gerejanya juga ya. Nah, lalu ada istilah janganlah kita jadi orang percaya itu yang mudah kaget dan mudah terheran-heran. Ini kalimat dulu dipakai oleh almarhum Presiden Soeharto ya. Dia bilang kepada para menterinya dalam bahasa Jawa, dia bilang begini. Jadi orang ojo kagetan lan gumunan. Itu jangan gampang kaget dan terheran-heran. Nah, biasanya orang yang gampang kaget dan terheran-heran adalah orang yang tidak siap atau kurang informasi, tidak tahu, maka dia gampang kagetan. Lalu saudara, saya ingat kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang disebut Heraklitos. Heraklitos ini filsuf sebelum Yesus lahir ya. Dia mengatakan bahwa begini, alam semesta ini ya, alam semesta ini senantiasa di dalam posisi berubah ya. Selalu mengalami proses perubahan. Itulah alam semesta ini. Nah, kita kalau tidak menyadari perubahan demi perubahan yang kita hadapi hari-hari ini ya, maka kita akan jadi kaget ya. Kalau kaget itu sesuatu yang tidak menguntungkan, Saudara. Nah, tolong masuk slide saya kedua. Kita ini di posisi sebetulnya ini lagi di posisi transformasi ya. Kita ini di dalam sisi perubahan, proses perubahan ya. Yang gampang kita dulu sebelum pandemi, kita hanya taunya rindunya itu ibadah-ibadah onsite. Ya. Nggak terpikirlah kita itu ibadah offline. Sama sekali. Namun sejak 2 tahun yang lalu, ya, saya masih ingat itu 22 Maret di Indonesia, itu gereja tidak boleh ibadah. Nah, lalu berkepanjangan sampai ini tahun kedua, saudara. Ya, ibadah sudah beralih ditambahi dengan pola ibadah online. Ya, ada on-set worship, ada online worship. Ya, hari ini bobotnya yang mana? Saya melihat sih dua-duanya jalan. Ya, pada saat pemerintah tidak melarang ibadah on-set, hanya online yang dilakukan. Pada waktu ibadah on-set diizinkan, saya lihat dua-duanya berjalan. Nah, kita berpikir nih, apakah kalau selesai virus yang bahaya ini lewat, apakah kita akan kembali ya suasana ini kepada ibadah on-site seperti semula? Ya, nah ini sama-sama kita nggak tahu. Mari kita lihat bersama. Tapi prediksi saya dengan perkembangan ini akan berjalan dua sementara ini. Ya, pasti
Ya. Kenapa? Karena kita ini tidak sadar di dalam 2 tahun ini itu kita ini sudah dibentuk habit yang baru. Ya, saya ingat sekali proses membentuk kebiasaan baru itu minimal baru akan muncul itu 90 days, 90 hari. Ya. Kalau orang membiasakan ingin punya habit yang baru, itu tidak bisa kalau hanya sebulan, nggak bisa. Ya. 90 hari. Itu pelatihan-pelatihan baru membentuk kesadaran muncul sedikit tentang habit baru. Ya. Dan kita ini udah 2 tahun loh, saudara. Sama dengan habit kita ini dibuat yang baru. Ya. Dibuat apa? Dibuat mulai melihat dunia digital, dunia online. Nah, maka itu ada orang-orang yang bicara begini, Pak, hari ini kok terasa cepat sekali ya. Kemarin hari Jumat, sekarang udah Jumat lagi. 2 hari lagi udah Minggu. Kok Tuhan ini mempercepat jam ya? Nah, saya jawab, saudara. Sebetulnya Tuhan bukan mempercepat jam, bukan ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, saya yakin masih segitu. Tetapi yang dipercepat Tuhan ini adalah zaman. Nah, maksud saya begini zaman ini. Sebelum adanya pandemi muncul, sebelum virus itu muncul dan mengganggu manusia, itu setiap perusahaan itu kan sudah punya rancangan. Mereka punya timeline, ada jadwal-jadwal kerja. Perusahaan-perusahaan kelas di dunia, ya. Kapan dia launching produk ini, kapan dia selesaikan program ini, terus ada begitu. Begitu pandemi berkepanjangan, kita ini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang lain, termasuk perusahaan-perusahaan. Mereka akhirnya apa? Mempercepat jadwal, ya. Schedule itu dipercepat semua. Jadi kalau dulu kita bicara, teknologi digital mungkin masih sekian lama, sekarang nggak bisa, ya. Semua berlomba mempercepat, ya, untuk kondisi yang hari-hari ini. Nah, makanya saya bilang zaman ini dipercepat. Online itu juga bagian Tuhan mengizinkan peristiwa pandemi, Tuhan punya rancangan yang bagus. Iman saya mengatakan, memang Tuhan izinkan ini. Sebab apa? Mempercepat pemberitaan firman. Kalau dulu hanya skopnya onsite, ya masih terbatas. Tapi sekarang dibuka, dunia ini dibuka online. Ya. Kemanapun berita itu akan nyampe. Apalagi nanti nyampe sudah teknologi 5G, bahkan lagi 6G. Waduh, saya nggak bisa bayangin ya. Nah, makanya itu di slide saya tadi itu, silakan tampilkan, ada pertanyaan berikutnya. Ya, di slide saya itu pertanyaan berikutnya begini. Apakah kita akan masuk berikutnya ini? Belum ini. Ya tadi. Yang prosesnya ini. Apakah sudah online ini kita akan masuk sesuatu yang baru lagi? Makanya pertanyaannya what's next? Ya. Atau kembali kepada onsite model konvensional lagi? Pasti tidak, saudara. Ya, teknologi yang disebut metaverse ini saya yakin ini perubahan yang total ini. Ya, kalau kita bicara online, berarti kita ini duduk nonton, saudara. Ya, nonton ibadah, nonton pendeta berkhotbah. Kalau kita hari ini saya khotbah, lalu Zoom ini ditonton, orang lain mereka tuh duduk nonton. Ya, tetapi masuk ke teknologi metaverse ini beda, ya. Kita bukan hanya nonton, tapi kita ini diajak masuk di dalam peristiwa itu. Jadi diri saudara yang duduk nonton itu hari ini nonton online. Nah, metaverse enggak. Kita diajak masuk, jadi diri kita ini diproyeksikan masuk di dalam dunia digital itu, dunia virtual itu. Makanya disebut virtual reality teknologi, ya. Saya tanya itu, nanti ada enggak gereja virtual yang pakai metaverse ini?
Saya kan browsing-browsing cari, saudara. Memang, oh ternyata di tempat saudara di Amerika sudah ada itu. VR Church. Ya. VR Church itu saya tempo hari baca itu ada di South Carolina. Ya. South Carolina itu gereja pertama disebut itu, VR Church. Virtual Reality Church. Nah, jadi kapan untuk negara-negara lain? Maka itu pemilik Facebook, Mark Zuckerberg itu kan bicara, ini sekitar 5 tahun sampai 10 tahun kemudian, ya, karena dunia ini sekarang bukan belum ada, sudah ada, ya. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan terkenal dunia seperti merek Gucci, Chanel, ya, merek-merek besar lah di dunia yang punya brand yang luar biasa itu, mereka sudah bermain di dunia metaverse. Mereka sudah beli lahan-lahan di metaverse, ya. Mereka siap bertransaksi bisnis di dunia digital, ya, dunia virtual. Saya berpikir kadang-kadang aneh, dunia nyatanya dihindari, mereka masuk di dunia virtual. Nah, lalu saya ini memikirkan, berubah nggak ya gereja ini? Kita ini juga berubah nggak ya, orang-orang Kristen ini loh. Nah, next saudara, kita lihat slide saya yang ketiga. Kita mari merenung sejenak. Inilah perkembangan bentuk ibadah orang percaya, bentuk-bentuk gereja, ya, bentuk ibadahnya orang percaya lah, ya. Dulu gereja mula-mula, saudara dan saya ingatkan, bentuknya berupa komunitas-komunitas orang percaya, ya. Bentuknya itu adalah komunitas saling peduli, saling menolong, saling mengasihi, saling membantu, saling memperhatikan. Harta itu milik bersama dulu, ya, bentuk komunitasnya itu, dan di komunitas itu ada unsur pemulitan, pengajaran. Lalu ditarik perkembangan zaman Kekaisaran Romawi itu mulai gereja dilembagakan secara legal. Nah, ini mulai itu berubah. Kemudian berubah lagi, agama Kristen itu kan menguasai dulu besar, ya. Jadi periode berikutnya itu muncul protestantisme, ya, mewarnai gereja Kristen dunia. Protes dari Roma Katolik, muncullah Protestan. Ini membuat perubahan yang besar, ya. Lalu mengerucut sampai hari ini, saudara, bentuk ibadah baru, gereja baru ini, dampak COVID. Nah, ini tidak bisa dihindari. Dan ini pas di dalam revolusi industri 4.0. Kita bicara kecanggihan teknologi yang lebih besar, luar biasa, ya. Next slide. Saudara perhatikan, from on-site to online, ya. Dalam 2 tahun di pandemi ini, kita cermati aja apa yang terjadi sebetulnya. Saya ngamati, saudara. Satu, karena efek banyak channel, karena online banyak channel kan. Nah, akibat banyak channel itu berdampak, ya. Rupanya berdampak begini. Unsur kesetiaan jemaat itu bisa berubah, ya. Ada yang hilang, ya. Berubah. Sebab apa? Banyaknya channel ini melengkapi hidup mereka. Kalau minggu mereka milih dimanapun ada, dimanapun. Hamba Tuhan siapapun yang dia suka, dia pilih. Oh, gerejaku ibadah ini, hamba Tuhannya ini. Dia kurang tertarik, langsung dia geser cari channel lain. Ya. Nah, jadi ini perubahan-perubahan yang nggak bisa dihindari. Lalu kehilangan disiplin waktu jelas. Ya. Kalau on-site pagi-pagi udah siap, saudara, ya, harus berangkat siap. Kalau online nggak ada disiplin. Ya. Sangat jarang. Ini kan tantangannya. Mereka kehilangan disiplin waktu, mereka juga disiplin untuk memberi dipertanyakan, gitu loh, ya, dipertanyakan. Nah, ini kita menuntut apa kondisi ini? Ya, kita akan lari ke sana. Lalu kita jelas akan kehilangan keseriusan beribadah. Sebab beberapa orang mengatakan itu kalau on-site itu merasanya dia ibadah, datang. Ya. Tapi kalau online, memang itu terasa hanya nonton, tontonan saja.
Ini kan berbahaya, saudara ya. Nah, inilah pergerakan dari onsite to online. Nah, next slide. Saya berpikir ini juga merupakan salah satu bagian proses penampian orang-orang percaya. Nggak ngomong orang di luar kita ya. Ini salah satu bagian, ya bagian awal bisa kita katakan. Proses menampi orang-orang yang beriman Kristus. Saya ingat ayat ini, Matius 13 ayat 41-42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Dari mana orang-orang ini? Dari dalam kerajaannya. Jadi pihak internal, ya, pihak anak-anak Tuhan sendiri, ya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Kalau tidak ada perubahan, tidak bertobat, ya tempatnya disitulah. Kira-kira begitu. Ya. Kalau lalang dan gandum, jelas tuh. Lalang langsung dipisahkan, diikat, dibakar, dibuang. Tapi gandum sendiri, ini akan ditampi, saudara ya. Itu kulit-kulit gandumnya akan terbuang, gandum yang baiklah yang akan dipakai. Dan ini kehidupan kita zaman ini. Ya. Saya yakin percaya jemaat gereja pun diproses hari ini. Kelihatan tuh siapa yang senang justru dalam fase perubahan ini, dia merasa terbebaskan, rasanya nggak ada kewajiban, termasuk pelayan Tuhan. Merasa berkurang tuh tugas kewajibannya, ya, sehingga mereka pun ibadah seenaknya, nongkrong di rumah, nontonnya juga tidak terlalu serius, nontonnya juga sambil lalu, sambil makan, sambil apa. Pokoknya kedisiplinan tidak ada, keseriusannya. Inilah diuji kita. Masuk dalam proses pengujian, siapa yang punya iman yang murni ke depan. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya, juga buat saya ini. Sebagai hamba Tuhan, engkau semasa pandemi meningkat, stuck, atau turun? Yang bisa jawab siapa? Masing-masing jawab sendiri. Ya. Engkau naik rohanimu, engkau stuck, atau engkau menurun? Sebab saya itu berpikir apa yang Tuhan izinkan peristiwa pandemi, bukan hanya asal diizinkan. Dia selalu punya maksud, selalu punya rancangan. Di dalam setiap peristiwa yang diizinkan, selalu punya rancangan-rancangan. Nah, kita akan masuk sekarang dunia metaverse. Nah, saudara, ya, mau nggak mau ini dunia metaverse di depan mata. Akankah ini hanya bergerak di lingkungan dunia bisnis? Sebab dunia metaverse ini kita bisa bincang-bincang, kongko-kongko, kita bisa sendaguro, kita bisa bekerja di situ, ya. Pokoknya kita bisa bersosialisasi apapun di dunia ini. Dari namanya aja metaverse. Meta itu kan di luar. Verse itu kan alam semesta. Jadi ini sebuah kebersamaan dalam dunia virtual, ya, di luar alam nyata semesta ini. Seolah-olah kita ini dipindahkan. Jadi metaverse itu apa ya? Dunia internet yang bertiga dimensi, di mana kita ini diproyeksikan lewat bentuk hologram, ya, yang diperancang sedemikian rupa semirip mungkin, ya, betul-betul saudara akan terbawa. Kalau hari ini saya melihat saudara di Zoom, kita melihat di layar, ya. Tapi sebentar kalau masuk metaverse, maka saya dalam bentuk hologram saya ketemu saudara. Berkomunikasi layaknya kita ketemu secara fisik. Padahal fisik saya di Surabaya, Anda di New York, gitu, ya. Dan kalau kita mendengarkan firman, nah di situ ada hamba Tuhan yang kita bisa komunikasi, ya. Betul-betul seperti alam nyata, alam yang dipindahkan, gitu. Inilah kepandaian manusia itu yang meningkat luar biasa, ya. Nah, pertanyaan pentingnya ini apa namanya? Mungkinkah gereja itu akan masuk
beramai-ramai nantinya ke dunia virtual reality ini, pertanyaan berikutnya dilontarkan, apakah metaverse ini peluang baik atau ini ancaman? Gitu. Mari kita lihat bersama-sama dalam perjalanan waktu. Kalau umur sih, menurut saya, kalau Tuhan kasih usia-usia normal, saya pun masih sempat ini akan mengikuti. Kalau 10 tahun lah anggaplah, masih nanti usia 70, masih menikmati. Ya, nah, kita akan melihat fakta perubahan apa. Ya, tapi kembali seperti awal semula, hidup selalu berubah. Ya, termasuk dunia organisasi kekristenan selalu akan berubah. Ibadah selalu berubah. Hanya satu yang tidak boleh berubah. Nah, bagaimana kita memasuki dunia metaverse ini? Masuk slide saya. Bagaimana kita memasuki dunia metaverse? Apa yang saudara dan saya hadapi? Ya, nggak ada lain, saudara. Tidak ada lain. Yang nggak boleh berubah itu cuma iman saudara dan saya. Ya. Kita harus punya iman yang tak tergoncangkan. Roma 1 ayat 17 dan Kolose 1 ayat 23, kalau digabung ini bicaranya orang benar hidup oleh iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Saudara, kalau iman tak tergoncang, di dalam situasi apapun, keadaan apapun, ya, di dalam ruang lingkup apapun, kita akan sama. Sama. Tapi kalau imannya tidak kuat, engkau akan berubah. Ya, berubah biasanya sih menjadi buruk, menjadi lemah. Kalau imannya kuat, engkau akan tetap berdiri teguh. Ya. Saudara, kenapa saya ngomong begini? Di luar kita bicara dunia metaverse pun, hari ini di Indonesia itu sudah mulai muncul, lagi viral. Nggak tahu kalau di Amerika hari ini ya, tapi ini ketularan, saudara. Indonesia ini muncul sekarang spirit doll, boneka arwah. Dari namanya aja sudah boneka arwah. Kalau di Amerika, saya telusuri, itu bukan istilahnya boneka arwah ya. Di Amerika itu reborn doll. Ya, reborn doll itu bayi-bayi boneka, biasanya umur ya 1 tahun gitu ya. Itu dipakai untuk membuat hiburan kepada ibu-ibu mereka yang kehilangan anaknya, ya, atau mungkin para perawat yang belajar berlatih dengan boneka. Itu mereka katakan reborn doll. Tapi yang ada di Indonesia ini spirit doll, ya. Spirit doll itu boneka arwah. Itu saya cari tahu, memang dulu asal mulanya itu di Thailand, ya. Di Thailand itu disebut kumantong. Kumantong itu boneka kecil yang jadi jimat, memang ada rohnya. Lalu berubah bentuk modern disebut look tap. Bonekanya ada lebih besar, tapi sudah modern. Nah, look tap inilah rupanya nulari juga ke Indonesia. Kok yang diambil istilahnya spirit doll, boneka arwah. Lalu saya cari ngerti lagi di Indonesia, benarkah ada? Ternyata ada, saudara. Satu ya, di kalangan para artis sudah banyak. Mereka sudah tergila-gila. Harganya nggak murah kan, mahal kan. Nah, lalu ada orang-orang tertentu yang memang koleksi, bahkan diperjualbelikan. Saya cari tahu gimana sih mereka jual beli boneka ini. Ternyata bersyarat juga belinya itu. Satu, ditanya golongan darah apa yang mau beli, yang mau memelihara ini. Lalu memang dia tanyakan dulu arwahnya itu mau nggak. Rupanya boneka-boneka dia yang ratusan itu memang diisi arwah. Ini kan kegilaan. Ya. Nah, dari sisi psikologi, para ahli jiwa mengatakan boneka ini bahaya. Kalau sudah mulai mengikat, artinya gini loh,
Kalau nggak ada boneka itu rasanya udah beda. Kalau ada boneka itu dia merasa seperti anak. Orang pun kalau menghina dia akan marah. Ini gangguan kejiwaan, ya, mulai terganggu. Ada halusinasi. Itu dari sisi ilmu jiwa. Tapi kita kan bicara orang-orang rohani. Kalau rohani bukan cuma itu yang berbahaya, ya. Ada sisi roh, gitu, ya. Sebab iblis ini kan selalu menunggu, menanti peluang. Peluang apa masuk, dia masuk. Memang sampai hari ini yang baru rame itu di kalangan artis, ya, spiritual ini. Ya, saya sangat berharap orang-orang Kristen tidak terjerat perkara begini, ya. Kalau punya boneka biasa, beli tapi ditaruh, beli di toko ditaruh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dipelihara, dianggap memberikan ketenangan, keyakinan, apalagi ya, ada roh. Ini sudah bukan tempatnya orang-orang Kristen, ya. Tapi ada nggak orang Kristen yang terlibat ini? Ada, gitu, ya. Kan menyedihkan, kan? Makanya saya bilang menghadapi pergerakan zaman ke depan ini apa? Iman nomor satu. Manusia hidup tanpa iman tidak mungkin. Makanya diminta iman teguh, ya. Saudara ingat di dalam Efesus 6 ayat 16. Nggak boleh masuk slide saya. Itu shield of faith, ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Keadaan situasi berubah apapun, ini kita masuk gereja metaverse ini, ya udah, modal saudara dan saya adalah gunakan iman, perisai iman, supaya apa? Kita nggak gampang melenceng, ya. Sebab dengan perisai iman kita akan dapat memadamkan segala rancangan panah api si jahat. Kita nggak akan bisa, ya. Selamatlah kita. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita nggak kelihatan, saudara. Ya. Memang boneka fisiknya kelihatan, tapi musuh di dalamnya nggak tahu. Dunia metaverse, gereja metaverse, memang teknologi kita masuk di dalam itu, diproyeksikan di dalam bentuk hologram. Tapi bagaimana kualitas iman kita, gitu loh. Kalau enggak itu kan hanya dipandang sebagai kemajuan teknologi, sebagai kesenangan, ya, hura-hura. Bagaimana? Ini saya anggap ancaman kalau kita tidak hati-hati. Ya, memang hari ini masih kontroversi. Karena ada pertanyaan begini, bagaimana gereja virtual nanti kalau soal baptisan? Bagaimana kalau soal perjamuan kudus? Tapi ada yang jawab, nggak apa-apa, baptisan perjamuan kudus bisa dilakukan di dunia virtual. Yang penting itu imannya, begini, saudara. Jadi masih saling ribut, ya. Tapi saya punya keyakinan teknologi ini tidak bisa dihindari, ya. Akan merasuk di berbagai sektor. Ya. Ini yang saya sebut, ayo kita tidak kagetan dan tidak terheran-heran menghadapi zaman di depan ini. Yang penting apapun berubah, silakan, imanku tidak berubah. Ya. Bahkan imanku lebih kuat. Next. Tanda-tanda iman yang kuat itu apa? Saudara dan saya harus, ya, sebagai pribadi-pribadi orang percaya, kita harus berbuah ini, ya. Ini ujungnya, ini dampak akhir. Orang yang iman kuat itu satu, dia tidak gampang dikuasai ketakutan. Takut yes, tapi dikuasai ketakutan no. Ya. Khawatir bisa yes, namanya masih hidup daging nih, tapi dikuasai ketakutan tidak. Ya. Orang tidak gampang tawar hati kalau imannya strong. Orang pasti bisa bersukacita dan sanggup bersyukur. Ini loh kehebatannya, ya. Ini hasil akhir ini yang saya bicara, ya. Orang yang imannya kuat dia senantiasa punya pengharapan. Ini akibat hasil akhir. Nah, sebelum ini kan ada tindakan. Apa yang kau tabur, dia kan tuai di sini. Yang ditabur jelas orang-orang yang hidupnya fokus kepada kekekalan. Ini kan tidak semua orang.
Tidak semua orang Kristen juga. Paulus juga ngajari, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kekal, bukan yang fana. Nah, kalau kita punya fokus kepada dunia yang kekal, wah bersyukur. Kedua, hiduplah sebagai orang percaya yang bukan sekedar percaya, tetapi engkau bertindak. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan itu menyempurnakan iman. Ya. Dan yang ketiga, jangan hidup sebagai orang-orang yang egosentris. Ingat firman Tuhan. Kita hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Yesus datang bukan untuk dilayani, dia ingin melayani. Artinya apa? Ego itu nggak ada. Nah, belajar perkara ini kan tidak gampang. Kalau bisa, itu artinya kita akan kembali seperti gereja zaman dulu. Komunitasnya itu komunitas salib. Ya. Nah, tapi percayalah kalau kita mengerjakan ini, maka dapat hasil tadi. Ya. Ciri-ciri orang beriman. Yang keempat ada lagi yang paling penting. Hidup ini kalau engkau namanya percaya Yesus, taatlah kepada kehendak Tuhan. Titik 4 ini penting sekali buat orang percaya. Ya. Nah, next slide. Jadi Pak, bagaimana sih caranya kita ini punya iman yang kuat? Secara ringkas, ya disederhanakan seperti ini, saudara. Anda perhatikan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Jadi manusia ini punya hati nurani. Nah, yang murni itu ditolak. Artinya gini, orang-orang nggak peduli tentang hati nurani. Hati nurani sembarangan aja. Ya, menolak hati nurani yang murni. Karena itu, kandaslah iman mereka. Jadi ada hubungan ini, iman dengan hati nurani. Ada kesimpulannya, betul kan? Nah, ini saya kasih gambar. Ada 4 bagian penting ini. Ya, iman yang kuat itu dihasilkan oleh hati nurani yang murni. Kalau tidak murni, rontoklah iman. Nah, hati nurani yang murni itu lahir dari mana? Gitu. Hati nurani murni itu adalah hasil keintiman saudara dan saya, manusia roh kita, intim dengan Roh Kudus. Saya ingat minggu lalu dibicarakan oleh hambanya Pak Lukas tentang Roh Kudus. Banyak orang-orang percaya mendiamkan keberadaan Roh Kudus. Ada, tapi didiamkan. Seperti kita keluarga punya anak istri kumpul serumah, didiamkan. Ya, yang dimaksud ini intim. Orang yang bergaul intim, maka disebutlah hati nuraninya murni, senantiasa murni. Paulus kan bicara, aku senantiasa menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini maksud murni. Kalau kita tidak pernah gaul intim dengan Roh Kudus, yakinlah pasti hati nuranimu sangat dikotori oleh hikmat-hikmat dunia. Suara Tuhannya jadi mengecil. Maka itulah imanmu adalah iman yang terbentuk oleh hikmat, pengetahuan, kekayaan duniawi. Nah, Tuhan nggak mau, saudara. Ya, Tuhan ingin engkau betul-betul hidup karena hati nuranimu murni. Ya. Manusia ini ada tubuh, jiwa, roh. Ya, jiwamu, pikiran, perasaan itu akan bertindak, bergerak karena imanmu. Dan iman ini ternyata dipengaruhi oleh hati nurani. Silakan slide saya lagi ya. Slide saya yang agak akhir ini. Yes. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Saudara renungkan. Pada waktu malam, waktu dia merenung malam, hati nuraniku bicara mengajari aku, mengajari jiwa manusia. Engkau bisa berpikir, perasaanmu bisa main, kehendakmu muncul. Itulah imanmu mulai berubah. Paham ya? Saudara,
Jadi jangan main-main, kita ini membiarkan perkara hati nurani. Tuhan memberi manusia hati nurani, kalau binatang nggak dikasih. Sebab hati nurani itu tempat Tuhan bicara kepada saudara dan saya. Bukankah ini tempat penting bagi orang percaya? Hati nurani itu kan posisi, kalau kita gambari ya, posisinya berarti dekat dengan manusia roh kita atau ada di manusia roh kita. Nah, mau diisi apa ini? Kalau roh kita lemah, ya hati nuranimu akan lemah, bicara lain. Rohmu berwarna hitam, hati nurani jadi hitam. Ya, imanmu hitam. Oleh sebab itu, benar hambanya katakan minggu kemarin, jangan sekali-kali membiarkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirimu sampai akhir zaman pun, sampai kematianmu pun, jangan kau biarkan dia. Ya, jangan tergeletak tanpa ada komunikasi. Saudara, pada zaman ini, zaman yang kita nggak tahu nih ke depan, kita kan meraba, saling membaca, saling menganalisa bakal apa terjadi. Ya, tapi biarlah hikmat itu ada di dalam setiap orang percaya, benar-benar murni, sebab lahir karena pergaulan yang intim dengan Roh Kudus, maka hati nuraniku murni, dia mengajar jiwaku. Jiwaku akan benar dan tindak tanduk perkara perbuatanku benar. Ya. Slide terakhir, saudara. Ya. Slide terakhir saya itu adalah gambaran next ya. Nah, kalau saudara hobi suka merenungkan tentang perkara-perkara rohani, ada waktu luang, silakan di YouTube channel saya ya. Anda boleh buka, saling mendengarkan, saling mengisi kehidupan ini. Saya pun suka memperkaya manusia roh saya. Ya. Demikian firman Tuhan, kiranya ini benar-benar menguatkan saudara dan saya, membuat kita waspada ke depan, berhati-hati, tidak kagetan, dan tidak gampang terheran-heran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, atas hidup seluruh hamba-hambamu, anak-anakmu ini, Tuhan memasuki tahun 2022, yang sungguh kami tidak tahu ke depan. Tapi kami hanya punya satu keyakinan. Kami punya pengharapan di dalam Yesus. Ya. Kami punya jaminan di dalam Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap anak-Mu ini, kita akan hidup di dalam iman yang benar, iman yang sejati, iman yang tangguh, tak tergoyahkan. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, apapun situasinya boleh berubah. Satu perkara, iman kami tidak akan berubah. Tuhan Yesus mengucap syukur terima kasih, sebab Roh Kudus bersama dengan kami orang percaya. Dialah Roh Kudus yang meneguhkan kami, mendidik kami, menuntun kami, mengarahkan kami. Terima kasih Kau memberkati kami semua, berkati seluruh saudaraku yang ada di New York, di Amerika, dan juga di negara lain pun. Mereka yang mendengarkan berita kebenaran ini, mereka hidup di dalam berkat dan kepastian Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.